telah binasa. Tapi tolong ibu perhatikan, di situ ada ta sukun nggak? Tabbat, tanya sukun nggak? Oke. Ta sukun itu menandakan yang binasa itu apanya? Coba. Kalau Abu Lahab, Bu, yang binasa, maka kalimatnya enggak tabbat. Pelan-pelan. Ini yang binasa itu Abu Lahab atau apanya? Kita cek. Kalau Abu Lahab yang binasa, kalimatnya enggak tabbat. Harusnya tabba. Harusnya tabba kalau Abu Lahab yang binasa. Saya ulangi. Kalau yang binasa itu adalah Abu Lahab, maka bahasanya bukan tabbat, harusnya tabba. Kok di sini tabbat, Ustaz? Tabbat itu bukannya Abu Lahab yang binasa. Bukan semua. Bukan dia kena bagian tubuhnya semua, tapi ada bagian tubuhnya yang binasa, yaitu kedua tangannya. Jadi tabbat di situ telah binasa. Yang telah binasa bukan Abu Lahab seluruhnya, tapi adalah kedua tangannya. Dari segi kalimat, Ibu, saya bertanya, kalau orang itu semuanya sehat, kepalanya waras, kakinya sehat, bisa jalan normal, tapi kedua tangannya doang yang nggak bisa, kedua tangannya doang yang lumpuh, kira-kira bisa ngapain? Bisa jalan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau megang nggak bisa, ngomong bisa, kalau megang apa-apa nggak bisa. Beda halnya ya, beda urusannya kalau orang memang bawaan dari lahir. Dari lahir gak punya tangan, itu masih punya. Biasanya Allah limpahkan bakatnya ke kaki atau apa, itu bisa. Tapi tiba-tiba tangannya lumpuh dua-duanya, itu gak bisa, susah. Artinya tangan ini simbol kekuatan. Tangan ini simbol kekuatan. Jadi yang Allah hancurkan Abu Lahab itu adalah kekuatannya. Yang Allah hancurkan, Allah binasakan Abu Lahab itu adalah kekuatannya. Itu maksudnya. Makanya dengan menggunakan tabbat. Tabbat itu yang binasa adalah tangannya. Oh, tangan itu apa, Ustaz? Tangan itu simbol kekuatan. Cara memahaminya begitu. Tangan itu apa? Simbol kekuatan. Bukan tangan Abu Lahab tiba-tiba lumpuh, enggak. Tangan Abu Lahab sampai wafat enggak lumpuh, sampai dia meninggal, dia mati enggak lumpuh tangannya, normal. Tapi kenapa bahasa Quran binasalah kedua tangan Abu Lahab? Berarti yang binasa, yang hilang adalah kekuatannya. Paham ya? Makanya menggunakan kalimat tabbat, bukan tabba. Oke, Ibu bisa dicatat di situ, tabbat telah binasa. Dia maksudnya tangan. Yada Abi Lahabin watab. Yada itu sebenarnya ada nun di situ, Bu. Yadan sebenarnya. Tapi Ibu tidak menemukan Quran ada nun. Di Quran nggak ada nun. Nunnya dibuang. Dalam bahasa Arab disebut namanya hazfun nun. Nunnya dibuang. Kok bisa nunnya dibuang? Karena nun ini contoh begini, Bu. Imam masjid. Apa artinya, Bu? Saya ingin tanya, imam masjid, ada yang dibuang nggak kalimat itu? Ustadz Ahmad, imam masjid. Ibu perhatikan kalimat imam masjid, ada yang dibuang nggak? Imam masjid Baitul Izzah.
Ustadz Ahmad imam Masjid Baitul Izzah. Ada yang buang nggak kalimat imam masjid? Ada. Imam di, bener nggak? Sebenarnya imam di Masjid Baitul Izzah. Karena dinya dibuang, imam Masjid Baitul Izzah. Itu disebut dalam bahasa Arab namanya idofat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya senyawa lah ya. Senyawa. Dia jadi di satu, sebenarnya ada yang dibuang. Sama tangan Abu Lahab. Tangan Abu Lahab itu berarti bukan tangan kita, tangan kepunyaan Abu Lahab, tangan miliknya Abu Lahab. Nah, nunnya itu yadan sebenarnya, yadan. Yang namanya tangan itu sebenarnya bahasa Arab tuh kalau dua tangan yadan. Ada nunnya. Nun dibuang, dibikin senyawa, yada Abi Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi di situ kalau ibu pahami betul, yada itu sebenarnya ada nun yang dibuang. Ada nun yang dibuang. Karena ini disebut senyawa, dalam bahasa Arab namanya mudhafun ilaih idhafat, maka nunnya kemudian tidak ditampakkan tapi dimaklumi. Berarti di sini disebutkan artinya kedua tangan. Karena tangan itu kalau satu bahasa Arabnya yadun. Yadun ini tangan satu. Tapi kalau tangan dua yadan. Tangan dua yadan. Kalau disandarkan misalnya yadan disandarkan ke nama, nunnya dibuang. Yada, tapi nunnya nggak ada. Jadi kedua tangan Abu Lahab, yang binasa adalah kedua tangan Abu Lahab. Lanjut, Abu Lahab itu bu, sebenarnya bukan nama asli. Dalam Quran nggak pernah nyebut nama asli. Contoh Fir'aun, Fir'aun itu bukan nama. Kita sebut Qarun juga bukan nama. Kalau Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, cuma kemudian dipanggil Abu Lahab. Kok bisa dipanggil Abu Lahab? Abu itu kan artinya bapak. Lahab itu bergejolak. Dulu paman yang paling senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya paman yang paling senang banget dengan kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman yang paling senang dengan kelahiran Nabi. Saking senangnya, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah, dimerdekakan. Maka kemudian Nabi lahir hari Senin, senang Abu Lahab bahagia, maka budaknya dimerdekakan, dilepas. Tanda mensyukuri kelahiran keponakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca Sirah Nabawiyah, misalnya kitab Sirah Nabawi Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Syarah Ibnu Hisham, itu bicara tentang Abu Lahab itu sebenarnya paman yang mukanya cerah karena kelahiran ponakan. Tapi kok bisa udah besar jadi musuh ponakan? Ibu tahu, kadang yang musuh berat kita itu bukan teman, Bu. Kadang musuh bebuyutan kita bisa datang dari keluarga kita sendiri. Kadang yang nggak senang dengan kita bukan orang lain. Yang nggak senang karena dengan kita itu masih keluarga kita, keluarga besar. Bawaan iri, bawaan dengki, kadang itu datang dari keluarga. Makanya Nabi Muhammad SAW itu musuhnya sebenarnya bukan jauh-jauh. Yang memusuhi Nabi itu termasuk paman yang paling senang dengan beliau, namanya Abu Lahab. Nah, ini pertama saya kasih clue, petunjuk tentang Abu Lahab. Kita lanjut ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ibu perhatikan kalimat wa tab. Wa itu artinya dan. Tab wa itu artinya dan. Tab telah binasa.
Saya ulangi, wa itu artinya dan, tab itu telah binasa. Beda dengan tabbat. Kalau tabbat kedua tangannya binasa, kalau wa tab berarti dan dia sekalian binasa. Gitu cara memahami ini. Saya ulangi pelan-pelan. Tabbat itu artinya dia telah binasa, maksudnya kedua tangan. Karena ada ta sukun di situ. Yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Watab dan telah binasa dia. Kalau begitu siapa yang binasa? Abu Lahabnya. Ternyata bukan hanya kedua tangan, Abu Lahab sekaligus binasa. Gitu cara kita memahami. Jadi awalnya kita harus pegang pada konsep yang binasa adalah kedua tangan, tapi kemudian akibat kekuatannya hilang, dia ikut binasa semuanya. Sambil jalan, ibu-ibu sekalian, kalimat tabbat sebenarnya bukan dimulai dari Al-Quran. Begini ceritanya, Buya. Nabi itu ketika menerima wahyu, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, wahai Muhammad yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, dakwah, ajak orang masuk Islam. Sejak Nabi dapat ayat untuk sampaikan peringatan itu terang-terangan, sampaikan kepada keluarga, maka Nabi itu nyari gunung, nyari bukit. Nabi pada suatu ketika naik ke bukit namanya Bukit Sofa. Bukit Sofa. Nabi naik Bukit Sofa, Nabi kasih tahu kepada keluarganya, Nabi kumpulin masyarakat, Nabi kasih tahu, hei keluargaku, kalau saya ngomong di belakang gunung ini, di belakang bukit ini ada tentara, ada pasukan yang mau nyerang kita, kalian percaya enggak? Kata Nabi begitu. Saya ingin tanya, Bu, kalau Nabi ngomong pada waktu itu, Nabi dipercaya enggak, Bu? Nabi kalau ngomong dipercaya enggak? Kalau kita bilang kayaknya enggak dipercaya, enggak mungkin. Nabi itu gelarnya Al-Amin. Karena Nabi gelarnya Al-Amin, Nabi kalau ngomong pasti dipercaya. Nabi itu dipercaya, Bu, Masya Allah. Nabi ngomong ada tentara yang mau nyerang kita, ada pasukan berkuda yang mau nyerang kita, kalian percaya enggak? Kata Nabi. Kata Abu Lahab di situ ada Abu Lahab dan keluarga besarnya ada di situ. Kami percaya. Kata Abu Lahab begitu, kami percaya. Karena semua percaya dengan Nabi. Kemudian Nabi bilang begitu. Nabi tambahin gini, kalau begitu, kalau saya mengatakan saya ini utusan Allah yang akan mengajak kalian kepada Islam, yang menyelamatkan kalian dari api neraka, apakah kalian percaya? Ibu tahu nggak apa jawaban Abu Lahab? Abu Lahab jawabannya tabban lak, tabban lak, binasa engkau Muhammad. Nah makanya turun ayat ini. Abu Lahab lah yang ucap pertama tabban, maka Allah balas tabbat. Gitu caranya ya. Jadi yang pertama yang mengucapkan binasa adalah Abu Lahab. Abu Lahab yang mengatakan tabban lak, celakakah engkau, binasa engkau Muhammad. Alihadza da'autana, apakah tujuan ini, apakah ini tujuan kau mengumpulkan kami? Apakah ini maksud kau mengumpulkan kami? Maka Allah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Artinya gini, Abu Lahab bilang Muhammad SAW itu binasa, Allah bilang yang binasa sebenarnya engkau. Nah, itu sebenarnya tabbat yada ini bukan datang sendiri-sendiri, sekonyong-konyong, bukan. Tabbat yada ini datang ngerespon pernyataan kebencian, hate speech, ujaran kebencian. Bahkan apa itu? Kalau mendoakan yang buruk, celaka engkau, binasa. Nabi kemudian tidak bisa balas, ya Allah turunkan ayatnya tabbat yada.
Jadi begitu. Jadi tabbat yada adalah jawaban dari sikap Abu Lahab. Kita lanjut ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini kalau diterjemahkan adalah tidaklah berguna. Kata ma, ibu harus perhatikan untuk kata ma di situ yang kedua. Ma itu artinya dua. Pertama artinya adalah apa yang. Yang kedua artinya tidaklah. Saya ulangi, ma di situ yang pertama artinya adalah apa yang. Dan yang kedua tidaklah. Ibu pilih yang mana kira-kira? Ibu perhatikan ayat ma. Apa arti ma tadi? Apa yang? Yang kedua tidaklah. Kira-kira yang mana yang tepat? Kalau saya ubah ke apa yang, coba. Apa yang dia berguna darinya, ya, apa yang dia miliki, apa yang dia usahakan. Nggak nyambung, Bu, nggak nyambung. Makanya kalau ibu lihat huruf ma itu lihat konteks kalimat. Kira-kira artinya lebih tepat apa yang atau tidaklah. Di sini kan ayat pertama bicara tentang binasa. Kalau tentang binasa berarti nyambungnya di situ tidaklah. Baik, kita lanjutkan misalnya ma tidaklah, kita pilih tidaklah. Aghna berguna. Tidaklah berguna. Jadi itu mohon maaf, itu maluhu, lanjutannya itu maluhu, tolong disambungin barisnya, Bu. Salah saya itu. Maluhu tolong di garisnya disambungin. Maluhu. Itu satu kata, nggak dipisahin sebenarnya. Disambungin maluhu. Salah, lupa ini. Aghna, kita ulangi, berguna. Aghna itu artinya berguna. Ma aghna, tidaklah berguna. Anhu, darinya. Dari siapa, Bu? Dari Abu Lahab. Tidaklah berguna anhu, darinya, yakni Abu Lahab, maluhu, hartanya. Jadi maluhu itu disatukan, hartanya. Tidaklah berguna darinya hartanya. Wama dan apa yang, saya bimbing aja di sini. Wama dan apa yang kasaba, dia usahakan. Jadi ma yang pertama artinya tidaklah. Ma yang kedua apa yang. Wama, pada wama itu dan apa yang. Kita ulangi. Ma yang pertama tidaklah. Aghna, berguna. Anhu, darinya. Kalau kita mau nyebut dari saya berarti anni, dari saya. Kalau anhu, darinya. Maluhu, disatukan. Maluhu, garisnya disatukan, disambungkan, hartanya. Maluhu itu hartanya, makanya mal. Bu, tulisan mall gimana, Bu, tulisan mall? Mall itu kan tulisannya mal kan, tapi dibaca mall. Kalau mal itu diartikan duit atau harta. Saya nggak tahu mall itu bahasanya dari mana. Kalau mall itu ngambilnya dari bahasa Arab, berarti di mall itu tempat orang berduit. Ya kan? Tempat orang berharta.
Karena mal itu artinya harta. Makanya ada zakat mal. Zakat mal atau zakat mal, Bu? Oh, zakat mal. Zakat mal berarti zakat harta. Jadi Abu Lahab itu hartanya banyak. Abu Lahab itu, Bu, bahkan perang Badar dialah yang mempersenjatai, dia yang memodal. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi yang sangat kaya raya, dialah yang memodali senjata-senjata untuk melawan Nabi. Tapi Allah bilang, ma aghna anhu maluhu, tidaklah berguna darinya hartanya. Sekalipun hartanya banyak, Abu Lahab itu hartanya enggak mempan, hartanya enggak berguna, enggak bisa menghalangi dakwah Nabi. Dia punya harta banyak, Nabi dijelek-jelekin di depan orang, jalan di pasar, ukas, Nabi lagi berdakwah, dia ikut belakang, pamannya ikut belakang. Dia bilang, ini ponakan saya ini gila, ini ponakan saya ini nggak waras, nggak sehat, jangan didengar. Itu kata Abu Lahab. Abu Lahab itu ngekor Nabi. Abu Lahab dengan Nabi itu tetanggaan, Bu. Nabi lagi di dapur, atap itu dilemparin, jadi sering mengganggu Nabi. Bahkan Abu Lahab nggak sendiri, istrinya juga sama. Nabi kalau mau keluar rumah, ya, di jalan-jalan yang Nabi lalui itu disediakan batu-batu. Kemudian kayu-kayu biar Nabi itu terhalang, terkendala. Ini cerita paman sama ponakan. Masya Allah, gara-gara Islam coba. Nabi menawarkan Islam, marahnya bukan main Abu Lahab. Padahal Nabi nggak ngambil sepeser pun duit dari Abu Lahab. Nabi nggak ngambil apa-apa dari Abu Lahab. Cuma Abu Lahab ini takut hilang pamor. Karena Abu Lahab ini orang kaya, orang besar, tokoh masyarakat, maka takut hilang pamornya. Allah balas, ma'agna anhu, tidak berguna darinya hartanya. Sebanyak apapun harta untuk menghalangi dakwah Nabi, nggak mempan, hasilnya zong, nggak bisa. Kemudian Allah bilang lagi, wama kasab, apa yang dia usahakan. Makanya ada bahasa kita kasab. Kita harus punya kasab, harus punya usaha. Abu Lahab itu kasabnya luar biasa, usahanya luar biasa untuk menghalangi Nabi. Tapi Allah bilang ma'agna. Coba ulangi, Bu. Ma yang pertama artinya agna, berguna, anhu, darinya, maluhu, hartanya, wama, dan apa yang kasab, dia usahakan. Kasab, dia usahakan. Ibu pasti pernah dengar ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat itu usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat, bagi dia apa yang dia usahakan. Makanya kita di akhirat nanti mendapatkan bagian dari apa yang kita usahakan. Ibu datang melangkahkan kaki, hitung dari rumah berapa langkah ke sini, Bu? Berangkatnya dari kamar singgah dulu ke dapur. Ke dapur baru keluar rumah, sampai ke sini langkah kakinya banyak. Itu langkah kaki nggak pernah dilupakan malaikat. Malaikat catat setiap langkah. Halo? Tim audit malaikat yang ada di sekitar kita nih, Raqib Atid, nggak pernah lupa kayak tim audit pemerintah kita, enggak. Malaikat itu kalau ngaudit, kalau menghitung jelas. Setiap kaki langkahnya dikecilin.
Makanya Bu, kalau ibu menuju ke masjid, langkahnya dikecilin Bu, biar langkahnya banyak. Langkahnya dikecilin, jangan langkahnya, karena hitung pahala itu dari langkah gini-gini, kecil. Semakin kecil langkahnya, besar pahalanya. Gimana Ustadz kalau ke motor? Ya motor hitung putaran rodanya. Malaikat juga kan update Bu, malaikat update juga. Ya malaikat tahu kalau kita punya motor, kita punya mobil. Intinya apa yang kita usahakan, usaha itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Setiap orang punya usaha pasti Allah catat, Allah balas nanti di akhirat. Makanya nggak boleh iri dengan orang. Kita nggak boleh iri dengan orang. Misalnya, kenapa iri? Padahal orang itu melakukan yang lebih, usahanya lebih. Kalau kita pengen dapat lebih, maka usahanya harus lebih. Itu makanya yang dicatat usaha. Kita lanjut ayat ketiga. Lanjut ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla itu artinya sa itu akan, yasla dia memasuki. Jadi kalau diterjemahkan dia akan memasuki. Sayasla dia akan memasuki. Tapi kalau ibu potong-potong, sa itu artinya akan. Misalnya dalam bahasa Arab, saya mau minum Bu, saya mau minum. Ibu kan puasa, saya mau minum. Bahasa Arabnya minum itu, saya minum, ashrabu, saya minum. Tapi kalau saya akan minum, sa'ashrabu, sa, pakai sa, sa'ashrabu. Jadi kalau akan itu pakai sa. Tapi ibu pernah nggak dengar kalimat kalla saufa ta'lamun? Pernah? Pernah juga nggak ibu dengar kalla saya'lamun? Kalau saufa ta'lamun di surat apa Bu? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Surah apa? At-Takatsur. Satu ayat itu. Yang kedua, ibu pernah nggak dengar ayat ini? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Apa perbedaannya? Yang pertama, kalla saufa ta'lamun, surah At-Takatsur, yang artinya sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Akan juga, tapi akannya di akhirat. Akan itu waktu jangka panjang, lama. Kalau menggunakan kata saufa. Ibu buka surah At-Takatsur, saufa. Coba buka surah At-Takatsur. Oke. At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun. Dah? Itu artinya kelak. Kelak kalian akan mengetahui. Kalian mengetahui. Saufa di situ kelak artinya. Padahal arti dasarnya akan. Cuma akan itu dalam waktu tempo yang sangat jauh, lama. Di akhirat. Kalau pakai saufa, pelan-pelan, kalau pakai saufa berarti kejadian itu terjadinya akan datang jauh. Berarti yang paling jauh adalah akhirat. Tapi kalau ibu buka surah An-Naba, surah An-Naba amma yatasaalun, awal juz 30.
Maka ibu akan memperhatikan ayat itu artinya sama, kelak mereka akan mengetahui, tapi menggunakan sa. Sa itu bisa terjadi di dunia, bisa juga terjadi di akhirat. Cuma sa itu lebih dekat daripada saufa. Ibu temu ayatnya, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kelak mereka mengetahui, atau mereka akan mengetahui. Itu menggunakan kata sa. Sa di situ mengetahuinya kapan? Bisa mengetahuinya di dunia, bisa pula mengetahuinya di akhirat. Tapi kalau saufa itu lebih jauh lagi. Biasanya rentang waktu yang sangat jauh, yang paling umum adalah akhirat. Di ayat surah Al-Lahab ini bukan saufa. Al-Lahab ini menggunakan kata sa, sayasla. Kelak dia akan, atau dia akan memasuki. Dia akan memasuki. Saya ulangi, menggunakan kata sa bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau kemudian di akhirat berarti dia segera datang kiamat, dia langsung. Ibu pernah dengar nggak di dalam kubur itu Abu Lahab setiap hari Senin dikasih minum oleh Allah? Ini nggak usah dicatat. Abu Lahab itu di dalam kubur setiap hari Senin dikasih minum. Ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Dikasih minum. Kenapa? Karena Abu Lahab itu setiap hari Senin dulu senang dengan Nabi. Nabi lahir hari Senin, dia senang dengan kelahiran Nabi. Maka kemudian dikubur hari Senin dikasih minum. Sejahat-jahat Abu Lahab di dalam kubur masih sempat minum, dikasih minum. Cuma ibu tolong jangan catat, karena saya sedang meneliti juga hadis ini. Kita hadisnya ada, cuma seperti apa Abu Lahab itu memuliakan kelahiran Nabi aja hari Senin, dikasih keistimewaan di hari Senin dalam kubur. Dan itu masyhur, sudah dikenal di kalangan kita-kita yang orang-orang yang sedang senang dengan Maulid Nabi. Dalilnya itu. Kalau Abu Lahab aja ada dalilnya dikasih minum, kira-kira kalau dalam kubur kita minum nggak, Bu? Ibu, kenapa saya nggak suruh catat? Saya nggak suruh catat karena ini debatable, harus diperdebatkan. Saya ingin bertanya, saya akan kembali meneliti, mengkaji dalil ini. Karena di dalam kubur itu sebenarnya kita makan nggak sih, Bu? Dalam kubur kita makan nggak, minum nggak? Dalam kubur kan nggak ada makanan, nggak ada minuman kayak gini. Karena yang dalam kubur itu badan kita udah dimakan tanah. Yang ada ruh nggak minum, ruh nggak makan. Yang dibutuhkan ruh itu hanyalah doa, ibadah, zikir, ada yang lain. Makanya dalil tadi saya harus kaji ulang. Makanya nggak usah catat, tapi untuk nangkap simpan, sekedar tahu aja boleh. Ya, oke Bu, lanjut. Dia akan memasuki naran. Naran, apa arti nar? Nar itu api. Naran, dia akan memasuki api. Zata itu yang sifat api. Yang sifat api itu zata. Yang sifatnya api itu zata, itu artinya tuh yang, tapi yang dalam tanda kurung, buka kurung. Yang sifat apinya itu lahabin. Lahab bergejolak. Apinya itu sangat besar ya, apinya sangat besar.
Tapi dengar suara Bu ya? Suara dengar ya? Dengar ya? Saya ulangi, dia akan memasuki ya, naron, api, zata, yang sifatnya api itu lahabin, bergejolak. Sifatnya api itu bergejolak. Bu, Ibu tahu nggak makhluk apa yang diciptakan dari api? Hah? Siapa? Iblis ya, iblis. Ini jawaban penting ya. Sifat api itu kan bergejolak. Tolong Ibu hafal sifat api itu. Membakar, bergejolak. Ibu tahu nggak? Kita ini ngirup apa? Oksigen ya. Oksigen itu apa? Oksigen itu? Oksigen itu gen yang oksi. Oksi itu punya zat pembakar. Nanti Ibu yang suka kimia ya, yang suka kimia, oksigen itu sebenarnya adalah gen itu zat yang kemudian oksi membakar. Makanya setelah oksigen masuk, sering kita kalau udah makan ada namanya oksidasi, pembakaran, yang keluarnya karbon dioksida. Karbon itu limbah hasil pembakaran. Dioksida, dioxide itu kan karbon hasil pembakaran. Sebenarnya begitu. Makanya kenapa kalau minum air itu perlu banyak, minum air putih. Karena air putih itu di situ adalah H2O. Ada dua hidrogen dan ada berapa? 8 oksigen. Oksigen itu nomor atomnya kan 8 tuh. Masuk kita minum air. Karena dalam hidrogen itu ada 2, oksigen dan hidrogen, maka dia itu turut membakar makanan kita. Itu yang kemudian kalau orang banyak minum, makanan yang kita makan itu mudah dihancurkan karena dia ikut membakar. Nanti hasilnya baru kemudian tetap keluarnya adalah karbon dioksida. Berarti dalam tubuh kita ini ada yang membakar, ada hasil pembakaran. Iblis diciptakan dari api. Api itu membakar, bergejolak. Pernah nggak Ibu bertanya, kenapa iblis kok bisa tidak sujud kepada Nabi Adam? Siapa yang godain iblis? Halo? Iblis kan godain kita nih. Kita jadi malas sholat, kita nunda-nunda ibadah. Tapi iblis nggak sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang godain iblis? Siapa yang godain iblis? Masa iya tiba-tiba iblis datang sendirinya nggak mau sujud, tiba-tiba nggak mau sujud? Pasti ada yang godain. Siapa yang godain iblis? Ini terhubung dengan kajian kita sekarang. Siapa yang godain iblis, Bu? Kita nggak sholat nih. Berarti yang godain kita siapa? Iblis. Nggak sholat itu nggak patuh dengan perintah Allah, benar kan? Iblis nggak patuh dengan perintah Allah, disuruh sujud. Siapa yang godain iblis? Yang godain iblis itu bahan ciptaannya dia. Karena iblis diciptakan dari api yang bergejolak, bawaan api. Makanya kita jangan salah Bu ya. Kita ini tidak semuanya setan yang godain kita. Bawaan badan juga. Contoh kalau badannya pegal, jangan setan yang disalahin. Padahal badannya sedang pegal banget. Setan yang disalahin. Perasaan gua disalahin mulu dah katanya.
kata setan. Padahal asam urat, nggak kuat jalan, yang disalahin setan. Subuhnya nggak bangun, kebablasan, yang disalahin setan, padahal dia tidur jam 2. Makanya maksud saya begini, orang itu bisa digoda oleh unsur ciptaan. Iblis itu dia digoda, dipengaruhi oleh bahan dia sendiri, dirinya sendiri. Dirinya sendiri, api itu penyakitnya bergejolak, bawaannya bergejolak. Bergejolak itu kan apinya besar, tiba-tiba besar, kecil, besar. Itu artinya apa? Punya kesombongan, punya keangkuhan. Kesombongan iblis itu memang bawaan ciptaannya. Maka manusia yang banyak api di dalam tubuhnya, maka potensinya untuk sombong besar. Apalagi kalau api ada angin juga, tuh naik. Makanya kalau kita perhatikan, ini orang lagi marah, pasti marah itu apa? Naik darahnya. Yang bikin darah naik ada unsur angin pada badannya. Kalau nggak percaya, ilmu pengetahuan umum itu dengan Islam ini sebenarnya bisa dihubungkan, sangat bisa dihubungkan. Makanya saya ingin sampaikan begini, Abu Lahab itu masuk ke neraka yang bergejolak. Disebutkan di sini zata lahab, neraka itu apinya itu bergejolak. Iblis diciptakan dari api yang bergejolak. Makanya iblis itu nggak mau tunduk kepada Adam. Jadi kalau kita tanya siapa yang godain iblis, yang godain iblis itu adalah dirinya sendiri, keangkuhannya. Nah, ini tentang lahab, api, sifat api yang bergejolak. Kita lanjut yang keempat, sedikit lagi. Yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab, dan imra'atuhu, istrinya. Bahasa Arab istrinya itu imro'ah. Bahasa Arab istri itu imro'ah. Di sini imro'atuhu, istrinya, hu-nya. Hu itu artinya nya. Dan istrinya hammalah. Hammalah. Hamil. Hamil itu bahasa Arab, Bu. Hamil itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa kita aslinya apa, Bu? Mengandung. Hamil itu bahasa Arab. Karena hamil itu artinya mengandung, membawa. Saya ingin sampaikan, kita nggak usah kita katakan ini bahasa Indonesia, bukan. Kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, asal usul kita ucapkan ini banyak bahasa luar. Contoh meja. Meja ini asal usul bukan bahasa Indonesia. Meja ini bahasa Portugal. Bahasa Portugal meja itu mesa. Kemudian diambil oleh Indonesia, penjajahan waktu Portugis datang menjajah kita di 1511 datang ke Nusantara. Salah satu yang disebarluaskan adalah tulisan Latin, termasuk bahasa-bahasa Portugal. Makanya meja itu bahasa Portugal. Kita sebut jendela. Jendela itu bahasa Portugal, Bu. Itu janela. Kita sebut lemari. Lemari itu bahasa Portugal. Almari. Kalau kita nyebut kursi, kursi itu bahasa Arab. Jadi bahasa kita itu kalau kita cek, banyak betul bahasa impornya. Termasuk hamil. Hamil itu bahasa impor. Serapan, bahasa serapan. Kita ambil dari Arab, kita pindah ke kita, jadi hamil. Jadi hamil bukan ibu-ibu aja yang bisa hamil. Saya juga bisa hamil. Misal kita bawa apa? Saya pegang Quran, saya bawa Quran, disebut juga hamilul Quran. Sedang bawa Quran, apalagi Qurannya itu dia hafal Quran, dia paham isi Quran, bisa disebut hamil Quran, hamilul Quran. Nah, istri Abu Lahab disebut hamil. Di situ hammalah, hamil dengan hammalah sama.
Kalau hamil untuk laki-laki, kalau perempuan hammalah. Hammalah ini membawa, dan istrinya hammalah membawa hatab. Apa hatab, Bu? Hatab itu kayu kering, dan istrinya membawa kayu kering, dan istrinya membawa atau pembawa kayu kering. Kok bisa istrinya bawa kayu kering? Istri Abu Lahab itu namanya Aura. Abu Lahab itu nama istrinya Aura, dipanggil Ummu Jamil. Nama aslinya Aura, dipanggil Ummu Jamil. Selanjutnya, karena sampai 5:20 ya, tadi udah lewat dikit. Ayat 5, ayat di bawahnya berikutnya kita lanjut. Fi jidha hablum mim masad. Fi itu di. Fi itu artinya di. Jidi leher. Jid itu leher. Fi di jidi itu leher. Ha di lehernya. Leher siapa? Leher bukan leher Abu Lahab, tapi leher istrinya, karena ha. Tapi kalau jidihi, fi jidihi, berarti itu di lehernya Abu Lahab. Tapi di sini jidiha berarti lehernya istrinya Abu Lahab. Di lehernya, leher istri Abu Lahab, hablun. Ibu pernah dengar hablum minan nas? Apa arti hablum minan nas? Hablum minan nas apa arti? Hubungan sesama manusia. Artis dasarnya enggak itu, Bu. Hablum minan nas itu tali dengan manusia, tali. Jadi hablun itu artinya tali ya sebenarnya. Tapi ketika hablum minan nas berarti tali silaturahim, berarti tali persaudaraan. Kan ada talinya, persaudaraan. Yuk kita ikat, kita jaga tali persaudaraan. Yuk kita jaga tali silaturahim. Itu disebut namanya hablum minan nas. Ada talinya. Hablun itu tali. Kalau tali di leher, Bu, berarti apa itu? Kalau talinya di leher, berarti apa? Kalau tali di leher berarti kalung atau rantai. Lebih tepat rantai di leher. Kalau kalung kan kesannya bagus, ini rantai. Ada rantai di tali di lehernya. Di mana rantainya itu min dari masad, dari serabut. Istrinya Abu Lahab itu di lehernya ada tali dari serabut. Kira-kira paham nggak kalau begini maksudnya? Gimana sih Ustadz maksud ayat itu? Maksudnya begini, Ibu tahu Abu Lahab ini sudahlah jahat, sudahlah suami ini kayak begitu perilakunya. Istri malahan bawa kayu kering itu untuk apa, Bu? Untuk dibakar. Berarti apa? Istrinya malahan menyulut, menambah masalah. Udahlah sang suami provokator, istrinya malahan juga memprovokasi, disemangati, suaminya disemangati. Akibatnya apa? Dia itu ikut membakar suaminya. Suaminya masuk neraka, yang membakar suaminya di neraka termasuk dia.
Dia itu yang buat suaminya itu makin berat tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban di akhirat itu berat gara-gara istri. Maka janganlah seperti istri Abu Lahab. Suami udah dosanya banyak, suami udah pusing, istri malahan nambah pusing. Makanya saya bilang ibu-ibu sekalian, jadi laki-laki itu paling gak enak sebenarnya. Laki-laki itu ya, masuk ke rumah kurang sedikit istrinya, dia yang kena. Telat sholat istrinya, suaminya yang kena. Coba. Padahal suaminya dia sendiri banyak dosa, tapi dia juga nanti di akhirat harus bertanggung jawab kepada istrinya. Belum lagi anaknya, belum lagi kalau ada pembantu asisten di situ di rumah. Bayangkan dalam satu atap suami menanggung semua, masya Allah. Makanya bahasanya bu, suami kita itu harus dibantu. Abu Lahab itu udah celaka. Abu Lahab itu udah benar-benar apes. Istrinya, kehadiran istrinya nambah apes suaminya di dunia dan akhirat. Makanya sang istri bawa kayu bakar. Untuk bakar siapa? Bakar suaminya. Dan lebih hebat lagi, istrinya juga masuk neraka. Istri masuk neraka. Pertanyaannya begini bu, lebih berat mana siksaan Abu Lahab atau siksaan istri? Tetap Abu Lahab. Istrinya itu kan ada serabut, ada rantai nih. Rantai itu kan nanti dibakar, serabut itu kan mudah kebakar. Maka api itu akan menjalar. Serabut itu dibakar, menjalar sampai ke lehernya. Maka istrinya pun masuk neraka kebakar. Nah ini gambaran ada satu keluarga yang luar biasa, di mana saling mensupport dalam kejahatan. Ini bukan contoh, bukan teladan, tapi ini pelajaran. Ada keluarga, model keluarga, dia dekat dengan Nabi, pamannya Nabi, tapi mereka ini berdua saling support dalam kejahatan. Masya Allah, na'udzubillah. Ini pesan buat kita bersama, pentingnya istri mengingatkan suami kalau suami salah. Kalau suami misalnya salah jalan atau salah, dikasih tahu dengan baik-baik. Jangan sampai kemudian suami berbuat kesalahan, istri mengiyakan, lalu kemudian tidak memberi nasihat. Ini berbahaya. Nah ini kajian kita tentang surah Al-Lahab. Nah di bawah, silakan nanti ibu cocokkan sendiri ya. Di bawah itu cocokkan sendiri. Saya sengaja bikin ngacak tuh. Telah binasa dengan yang sebelah kanan, dicocokin. Kira-kira wa mra'atuhu hammalata itu kemana arahnya? Nah, sampai di sini barangkali Bu Yuli, kamu silakan Bu. Ustaz, jadi yang terakhir jidha itu satu kalimat, satu kata, sambung apa pisah? Pisah, jidi, leher, ha. Bukan kayak di atasnya yang hartanya itu yang maluhu dia satu nyambungnya. Bukan. Ya kalau maluhu nyatu. Kalau maluhu itu garisnya disatukan. Ya Bu ya. Kalau maluhu garisnya disatukan. Hah? Jadi satu. Oh menarik, bagus. Kalau di Quran, kenapa kemudian jidha itu disatukan? Ha itu sebenarnya dalam bahasa Arab kata ganti. Kata ganti kalau bahasa Indonesia, maksudnya kan dia. Kalau dibikin kalimat, kalau disatukan di lehernya. Cuma saya sengaja pisahkan biar ibu paham, karena ha ini kata ganti. Ha ini kalau di Quran disatukan, nggak boleh dipisah. Karena kita belajar terjemah sengaja saya pisahin biar ibu paham nanti ada ha. Contoh, ibu pernah nggak doain Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi ha itu adalah kata ganti. Tapi kalau di kalimat harus disatukan. Cuma kalau kita belajar terjemah dipisahkan biar kita paham, oh ini kata ganti dia. Kata ganti dia itu berarti orang ketiga ya. Dia itu orang ketiga. Nah ini dia perempuan ya, dia perempuan, bahasa Arabnya ha. Nah dia perempuan, bahasa Arabnya ha.
fi jidha. Yang penting pada kalimat ha itu ibu boleh mengartikan nya perempuan atau dia perempuan. Sekira itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu yang kurang tadi ini mungkin ada yang tertinggal, ada? Paham ya? Surah Al-Lahab pesannya ini buat keluarga kita bersama. Kalau ada orang baik jangan dimusuhi seperti Abu Lahab yang memusuhi ponakannya. Yang kedua, kalau ada orang baik kasih nasihat, jangan kita respon dengan negatif. Karena Abu Lahab itu merespon negatif ketika disampaikan dakwah. Dan yang selanjutnya, keluarga ini adalah keluarga yang bermasalah, keluarga yang penuh masalah, keluarga yang celaka dunia dan akhirat. Maka kita harus menjauhi. Setidaknya suami dan istri tidak boleh saling mendukung dalam keburukan, tapi hendaknya saling mendukung dalam kebaikan. Di dalam surah Al-Maidah ada ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perkara dosa. Saya kira itu. Ada pertanyaan enggak? Udah jelas Bu ya? Jelas? Oke, kalau udah jelas alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan surah Al-Lahab ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama, agar kita menjaga diri kita sebagai istri, menjaga diri kita sebagai istri, suami menjaga diri kita sebagai suami, dan kemudian kita punya keluarga yang selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kita diberikan sehat walafiat. Oh ya, kita kemudian doa bersama. Mudah-mudahan majelis ini, keluar dari majelis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahu bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah